warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IPTB 2024 akan melakukan video wawancara seputar pangan daerah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ica Putih dengan NIM Q1A124042. Saya Rizka Dwi Cahyani dengan NIM Q1A124064. Halo guys, nama saya Nurul Hijrani Rahman dengan NIM Q1A124059. Halo Kak, namanya kita siapa? Nama saya Desrawati, biasa dipanggil Desi. Kalau boleh tahu asalnya kakak dari mana? Asal saya dari Muna Barat, tepatnya di Desa Ondoke. Kan Muna Barat itu terkenal dengan makanan khasnya. Kalau boleh tahu, bisa kita sebutkan satu-satu? Kalau untuk makanan khas daerah Muna Barat itu yang saya tahu mungkin itu yang pertama itu jagung. Jagung kan dulunya hanya diolah sebagai hanya dimakan tos saja, jagung tos saja. Sekarang mungkin bisa jagung itu diolah menjadi makanan yang lebih unik lagi. Contohnya mungkin diolah menjadi seperti jasuke. Nah, sekarang juga orang-orang juga banyak yang makan jasuke atau yang menikmati jasuke karena mungkin ada tambahan, ada susunya, ada kejunya. Jadi orang lebih tertarik ke itu daripada kampusnya. Nah, yang kedua itu kolope atau lebih sering disebutnya yang kita tahu sekarang itu ubi gadung. Nah, ubi gadung ini dulunya itu hanya diolah hanya kayak mungkin habis direbus dimakan dengan pendamping kayak ikan atau sayur. Sekarang mungkin bisa diinovasi lagi menjadi keripik kolope dengan berbagai rasa supaya orang itu lebih tertarik, lebih banyak peminatnya. Nah, yang ketiga itu mungkin kabuto. Kabuto ini tidak hanya dimakan setelah dikeringkan, direbus tos saja lalu dimakan, enggak. Kolope juga bisa dibuat menjadi tepung. Nah, tepung dari kolope ini bagus untuk dikonsumsi, untuk kesehatan juga. Mungkin itu saja dari saya. Jadi itu ya guys, makanan dari Muna Barat. Terus Kak, seperti yang kita tahu sekarang ini kan sudah jarang ada yang suka dengan makanan khas daerah. Menurut kakak, apa solusi agar makanan khas daerah itu masih terkenal sampai sekarang? Untuk solusinya mungkin kita kan sekarang kurang tahu makanan-makanan khas dari daerah kita sendiri. Nah, jadi untuk kita kaum milenial atau mungkin lebih sedikit dikenal sekarang lah geng Z. Jangan terlalu terlena dengan makanan yang sekarang, mungkin yang banyak inovasi sekarang. Mungkin ingat juga lah makanan-makanan yang dulu. Itu kenapa kita harus bicara seperti itu, karena mungkin dengan adanya makanan-makanan tersebut bahwa kita tahu bahwa ternyata makan dulu itu seperti ini. Nah, jadi solusi dari saya itu mungkin dari segi promosinya lebih kreatif lagi, lebih unik lagi, untuk dari kemasannya juga lebih dibuat semenarik mungkin supaya bisa menarik konsumen, supaya orang-orang juga itu bisa tahu bahwa ternyata bikin makanan khas Muna itu seperti ini. Ya, mungkin dari saya. Oke guys, itu saja yang dipaparkan oleh Kak Desri. Dan untuk Kak Desri, terima kasih untuk mau diwawancarai. Baik, sama-sama. Oke guys, bye-bye. Kak, permisi, namanya siapa? Suryani. Kalau boleh tahu, kita asalnya dari mana? Kalau kelahiran Sulawesi Tenggara, tapi kalau asli suku orang tua Bone. Mohon maaf ya Kak, saya ambil waktunya sejenak. Saya di sini bertujuan untuk mewawancarai Kakak tentang seputar makanan daerah. Pertanyaan saya, menurut Kakak itu seberapa penting sih makanan daerah itu? Sangat penting lah, karena terhubungan untuk masa depannya anak-anak. Jadi kita harus tahu tentang bagaimana asal mula makanan khas daerah tertentu, entah itu mau asal daerahnya kita sendiri atau asal daerahnya orang lain. Kita harus tahu
Seperti umpamanya kalau untuk Sulawesi Tenggara sendiri, makanan daerahnya itu kalau untuk suku Tolaki kalau tidak salah sagu. Yaitu terbuat dari sagu seperti sinonggi. Mereka bilangkan di sini sinonggi. Kalau untuk Sulawesi Selatan mungkin bilangkan kapurung. Kalau di sini itu sinonggi tersendiri itu lebih mayoritas suku Tolaki, tapi sudah merembes ke beberapa suku-suku. Gitu. Selanjutnya mungkin. Jadi saya akan bertanya lagi, makanan daerah Sulawesi Tenggara apa saja yang kita sukai? Yang saya suka itu kabose. Orang bilang yang terbuat dari jagung. Nah, itu kalau tidak salah itu dari suku Muna ya. Iya. Kalau tidak salah, itu juga termaksud makanan khas yang orang-orang Muna paling suka. Nah, dan saya juga menyukai itu. Terlebih dengan dicampurkan dengan ikan gitu. Selanjutnya pertanyaan saya itu, apa pendapat kakak tentang makanan daerah yang di saat ini itu sudah mulai tidak terlalu terkenal karena datangnya makanan-makanan asing dari luar? Menurut saya itu seharusnya lebih dari jurusan kalian ya, ilmu teknologi pangan, lebih menciptakan atau memunculkan ide-ide baru tentang makanan yang ada sekarang ini, seperti umpamanya jagung. Kalian bisa lebih variankan, apakah itu masuk ke popcorn dengan rasa-rasa yang baru yang belum ada. Kalian variasikan untuk rasa-rasa selanjutnya itu yang lebih dominan atau lebih diinginkan anak muda zaman sekarang, seperti itu, supaya tidak tenggelamnya makanan daerah dengan makanan yang asing atau makanan yang lagi tren-tren sekarang. Begitu mungkin. Baik, terima kasih pendapatnya Kak. Jadi guys, wawancara kita sudah selesai. Terima kasih, selamat menonton.